Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah berkenan hadir, menyertai, dan mendampingi manusia di dalam kesederhanaannya yang selalu setia dan taat di dalam persiarahan hidupnya di dunia, karena Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiara, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengantara kurban perjanjian baru kami, ialah Yesus Kristus Putramu. Bantulah kami untuk senantiasa bersukacita dalam ikatan perjanjian denganmu, sehingga kami pun tetap mampu mengandalkan Engkau sebagai pelita kehidupan di dalam persiaran kami di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat kepada orang Ibrani, Allah telah menyatakan, "Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi manusia dan menuliskannya di dalam hati manusia." Tetapi menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sudah menyadari perjanjian ini? Apakah kita di dalam persiaran hidup kita senantiasa mendengarkan sabda Allah yang bertahta di hati kita? Ataukah kita seringkali justru lebih menggunakan apa yang ada dalam pikiran kita dan bukan yang ada dalam rancangan Tuhan? Seringkali kita lebih cenderung mengikuti apa yang menjadi keinginan nafsu kita. Kita tidak pernah merasa cukup. Kita tidak pernah merasa puas. Kita ingin ini, ingin itu, hingga akhirnya kita lupa akan prioritas hidup kita, akan jati diri kita sebagai manusia yang mestinya memuliakan Allah, memuji Allah di dalam karya dan aktivitas kita. Bagaimana kita mau mengasihi sesama kita dan menjadi berkat ketika kita tidak mau membuka hati kita agar Allah bertakhta di hati kita? Bagaimana mungkin kita akan berbagi kasih Allah jika pikiran kita selalu menaruh rasa curiga dan lebih senang untuk mengkritik, lebih senang untuk merangkai kata daripada memberikan solusi yang bermanfaat bagi sesama dan bagi kita semua? Menjadi berkat berarti kita harus berani hadir sebagai pribadi yang sederhana. Sebagaimana di dalam Injil hari ini, dalam Injil Markus, Yesus memanggil murid-muridnya bukan karena prestasi, bukan pula karena kehebatan mereka atau nama mereka. Yesus memanggil ke-12 murid karena kesederhanaan mereka yang tidak terlalu ribet, tidak selalu berpikir yang sulit. Ketika diminta ini selalu mengatakan, "Saya belum punya waktu, saya masih muda, saya masih mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Saya ini dan itu." Terlalu banyak alasan, tetapi ketika ada orang berbuat baik, kita orang paling pertama mengkritik. Kita orang paling pertama yang mencari kesalahan terhadap mereka yang sudah mau di dalam kesederhanaannya taat, sederhana, dan mau terlibat. Tahun refleksi mengajak kita untuk mengasihi, berani terlibat, dan menjadi berkat. Yang dikehendaki Tuhan ialah yang seperti ini, di dalam kesederhanaan, tidak terlalu berbelit-belit di dalam teori, tetapi kita belajar untuk
mengabdi atau meneladan sebagaimana para rasul tunjukkan kepada mereka, kepada kita semua. Bahkan beranikah kita di dalam kesederhanaan untuk taat, untuk berani mengasihi, berani terlibat dan menjadi berkat? Hampir semua orang, bahkan anak kecil pun bisa membuatkan kata yang begitu indah di dalam kalimat. Tetapi beranikah kita sebagai orang beriman yang mengaku diri sebagai murid Kristus tidak terlalu berbelit-belit, cukup lakukan hal di dalam kesederhanaan, berani datang, melihat, lalu kita mampu untuk mengasihi. Dan salah satu wujud kita mengasihi sebagai gereja yang hidup ialah berani terlibat. Dengan kita terlibat, maka kehadiran kita akan menjadi berkat, karena semakin banyak orang akan bersuka cita dan bersyukur atas kebaikan Allah yang menghadirkan kita di tengah-tengah mereka. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, pada hari ini mungkin bertanya, mengapa Yesus memanggil orang yang sederhana? Orang yang sederhana selalu siap sedia. Dia tidak bohong. Dia selalu hidup di dalam kejujuran apa adanya. Di dalam pelayanan, janganlah kita berbohong. Di dalam terlibat, janganlah kita munafik. Karena dengan kita jujur, tampil apa adanya, taat dan setia, di dalam keterlibatan kita, kita sudah menghadirkan berkat Tuhan untuk sesama, untuk keluarga, untuk komunitas, dan kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.